Udah ya masuk ya. Udah kak Dana. Oh, record. Udah lihat, aku udah lihat. Merah. Masuk ya suaranya ya. Ya, Gambarnya. Oke, udah Sorry. nih. Mari kita nonton. Kemarin udah belajar ini ya kita ya. Sudah belajar pengenalan ya sensor jarak atau sensor ultrasonik. Ada yang masih ingat nggak? Itu dia pakai apa? Gelombang apa? Saya masih ingat kak. Gelombang ultrasonik. Siap, betul. Kemarin ya pakai gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara ya. Kelelawar pun pakai Iya. gelombang ultrasonik. Iya betul ya. Jadi tahu ya. Ini di mute dulu ya teman-teman ya, biar suara kakak jelas. Nanti kalau mulai pertanyaan bisa ditanyakan ya. Jadi sama Kak Badri belajar apa ya? Tidak ada, cuma kita main tebak-tebakan. Oke, siap. Nah ini kita mau belajar cara kerja dan pemrograman sensor jarak. Sensor jarak. Nah ini udah benar. Oh iya benar kok. Ini ya, kita bahas kemarin ya. Sensor jarak itu fungsinya untuk merasakan ya teman-teman ya, atau mengukur jarak benda yang ada di hadapannya. Jangan aku ikut. Ini untuk ada ya. Buatnya nggak bangun masih. Ya, jadi sensor jarak ini nanti dia akan bisa merasakan jarak atau benda yang ada di hadapannya, yaitu dengan mengirimkan gelombang ultrasonik dan nanti pantulannya akan diterima. Seperti itu ya. Kemarin kan ada contoh hewannya tuh yang pakai ultrasonik, betul ya, tadi ada yang jawab kelelawar ya. Nah ini ya, sensor jarak juga disebut ultrasonik karena dia menggunakan gelombang ultrasonik ya teman-teman ya, untuk mengukur jarak benda. Nah ini kan ada dua bagian nih ya. Nah nanti dia itu ada yang mengirimkan sinyal dan ada yang menerima sinyal teman-teman ya. Yang mengirimkan itu nanti namanya transmitter ya teman-teman ya. Kan kalau di kelelawar kemarin yang mengirimkan itu kan bagian mulutnya ya. Dan nanti kalau di sensor ultrasonik ini, nah yang kedua bagian yang kayak mata ini ya, itu nanti salah satunya dia yang mengirimkan sinyal. Nanti ada yang satunya dia menerima sinyal. Nah kalau di kelelawar kan yang mengirimkan itu mulut, yang menerima itu telinga ya teman-teman ya. Nah kalau di sensor ini itu dua bagian yang seperti mata ini, dia mengirimkan dan menerima. Nah ini ya gambarnya ya. Jadi ada dua bagian ya teman-teman yang seperti mata ini, dia yang mengirimkan. Nah ini mengirimkan ya yang bawah. Nah kemudian kena bendanya, terus terpantul ya teman-teman ya. Nah ini. Jadi dia mengirimkan kemudian diterima. Mengirimkan kemudian diterima. Nah kalau di kelelawar dia yang mengirimkan itu mulut ya, yang menerima telinga. Kalau di sensor jarak itu yang dua bagian ini ya, salah satunya ya. Yang bawah Ada yang dia ngirim, yang atas dia nerima. Sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mau tanya kak. enggak. Belum Mau ada ya? tanya kak. Oh ya, gimana dek? Jadi kalau sensor ultrasoniknya itu melihat benda yang ada di depannya itu bakal ada sinyal yang mengirimkan dan menerima. Iya betul dek.
nanti dipantulkan oleh bendanya. Gitu ya, Dek ya? Sudah dipahami atau mau tanya lagi? Atau tadi belum selesai pertanyaannya? Sensor ultrasonik itu bisa sampai 200.000 per detik ya? Kok dia cepat sekali ya? Tinggi Iya, sekali. tinggi ya, hertznya ya, kalau ultrasonik itu. Dia frekuensinya lebih dari 20.000. Intinya frekuensinya tinggi ya, teman-teman. Jadi dia bisa ini merambat dan dipantulkan kemudian diterima lagi. Oh. Nah, ini contohnya ya. Ada yang tahu nggak gimana kok bisa jaraknya itu terukur? Misal bendanya di sini, jaraknya segini. Terus bendanya lebih jauh, jaraknya jauh. Ada yang punya ide nggak? Ada yang kalau mau coba jawab nggak? Jadinya Kak, dianya kok bisa bergantian Kak matanya itu bekerja? Enggak ya. Jadi matanya itu nggak bergantian. Satu bagian untuk ngirim, yang satunya untuk nerima. Jadi nggak bisa dua fungsi ya. Jadi yang satu cuma ngirim. Ya, Kak? Iya, jadi yang satu cuma ngirim atau transmitter, yang satunya itu receiver, ini yang sebelah kiri gambarnya ya. Jadi nggak bisa dia yang transmitter jadi receiver, nggak bisa. Tadi ada yang tahu nggak gimana kok benda ini bisa terukur jaraknya? Kak, berarti Misal yang pertama jauh. pengirim dan penerima ya Kak? Iya, betul. Dia bisa jauh karena dia itunya per detiknya aja sudah tinggi Kak, jadinya jauh kalau menurut saya. Oh, gitu ya. Bagus ya jawabannya ya. Jawabannya. Udah dihapus dong. Jadi itu ya, betul ya tadi ya. Kan kalau misal bendanya di sini nih, itu kan ada waktu ya ketika mengirimkan dan menerima sinyal. Nah, misalnya jaraknya lebih jauh, nanti kira-kira waktunya gimana teman-teman? Lebih lama atau lebih cepat? Dia menerima kembali sinyal yang dipantulkan. Lebih lama ya teman-teman ya. Nah, jadi iya betul. Jadi kalau misal jaraknya jauh, kan gelombangnya lebih lama ya dikirimkan dan diterima kembali. Nah, itu gimana sensornya bisa tahu jaraknya dekat atau jauh? Kalau dekat tuh berarti kan misal di sini. Misal di depannya lah. Itu kan nanti cepat ya, dia nerima dan mengirim dan menerima sinyalnya itu cepat. Nah, itu artinya bendanya dekat. Tapi kalau agak lama, jauh. itu artinya lebih jauh. Nah, kalau lama banget itu artinya jauh ya, jauh banget ya, karena Bertahun-tahun kan, dalam 1 meter. ya itu kan merambatnya Pantul lebih saling lama. Meter. Gimana, Dek? Ya itu ya, jadi dia bisa tahu jauhnya jarak itu karena perbedaan waktunya ya teman-teman ya. Perbedaan waktu dia menerima itu ya. Semakin lama dia menerima itu artinya perjalanan gelombangnya kan semakin jauh ya. Itu berarti jarak bendanya jauh. Nah, begitulah bagaimana sensor ini bisa membedakan benda yang jaraknya jauh dan yang jaraknya dekat. Sama juga kalau lawar ya, dia juga bisa tahu di depannya masih jauh enggak dindingnya, di dinding guanya itu melihat lamanya pantulan. Semakin lama pantulannya itu diterima, nah itu artinya bendanya masih jauh ya. Tapi kalau cepat dikirim terus langsung diterima itu artinya bendanya sudah dekat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pantul saling memantul ya Kak? Gimana, Dek? Berarti pantul saling memantul. Iya, betul. Dan kalau gelombang ini kan pertama dikirimin, terus kena benda, mantul ya, terus diterima. Nah, ini kan ada waktunya ya teman-teman ya. Ketika dia ngirim, terus dipantulkan, terus diterima. Itu kan ada waktunya. Nah, kalau bendanya semakin dekat, itu kan berarti waktunya semakin Cepat. ya betul, semakin cepat ya. Antara kalau semakin jauh itu nanti
semakin lama. Karena kan gelombangnya berjalannya semakin jauh ya. Terus mantul dulu, terus kembali lagi. Seperti itu ya. Nah, udah kita lanjut. Paham ya ini ya? Nah, kemarin kita udah belajar ini juga ya. Jadi di sensor ultrasonik itu ada 4 pin. Ada VCC, trig, echo, dan GND. VCC itu yang nanti terhubung ke tegangan, sumber tegangan, atau 5V. GND itu nanti terhubung ke ground. Supaya nanti sensornya dialiri listrik. Karena sensor kan juga elektronika ya yang butuh dialiri listrik. Nah, itu nanti dialiri lewat pin VCC dan pin GND. Harus terhubung duanya ya, teman-teman ya. Terus yang untuk mengukur jarak itu ada pin trig dan pin echo. Pin trig ini nanti yang untuk untuk ini ya, untuk supaya dia mengirimkan sinyal. Nah, pin echo ini nanti dia yang akan menerima sinyalnya. Ini kalau waktunya semakin lama, gelombang terkirim dan terterimanya nanti itu masih jauh artinya jaraknya. Tapi kalau waktu yang diterima untuk menerima sinyal itu cepat, itu artinya dekat ya, sudah dekat bendanya. Nah, kita selanjutnya mau merangkai ini di breadboard. Sampai di sini mau ada yang tanya dulu nggak? Ada nggak? Ada, Kak. Kita coba ya mau merangkai ini ya. Ini kakak pakai program virtual breadboard buat mencoba bikin rangkaian ya, teman-teman ya. This? Oh, Minggu depan kalau misalnya praktek itu gimana Kak caranya, maksudnya caranya jadinya? Kalau misalnya minggu depan praktek. Kita prakteknya pakai ini ya, pakai software ya, pakai aplikasi jenis ini, tapi nanti dia juga bisa pemrograman. pakai aplikasi M-Block, Kak. Bukan. Pakai aplikasi ya, nantilah ikut kelas depan ya. Ini kita pakai ini dulu ya. Prakteknya itu Ini kita dengan coba. cara memasang. Enggak. Prakteknya lewat ini ya, lewat layar aja. Soalnya kan ini kelasnya online ya, jadi susah kalau ini kita bareng-bareng praktek itu nanti Gimana? nggak fokus. Oke ya. Loh. Layarnya kelihatan ya, udah ya? Iya Kak, kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan, Kak. Ya. Jam ada bos ini. Nah, ini ya. Kita pakai toolbox dulu. Kita tambahkan breadboard. Jadi kan teman-teman sudah tahu ya breadboardnya ini ya, yang kotakan putih berlubang. Nah, nanti dia fungsinya untuk membuat rangkaian nanti. Kak, berarti di software ini bakalan ada Arduino ya Kak? Arduino online. Betul sekali. Iya, kita pakai Arduino yang ini. Kak, duplikat itu menyalin ya, Kak? Iya, betul. Ini ya. Kita coba mau cara memasangkan ini ya. Jadi nanti prakteknya itu Sensor. kita nanti coba ya Kak, kita nanti kirim ke robotik akademinya ya. Oh, kalau itu nanti dibahas di grup ya, nanti ada pengumumannya. Ini sekarang kita coba ini dulu ya, membuat rangkaian dengan
sensor ultrasonik ya. Jadi kita tambahkan dulu ultrasonik. Oh, ini HCSR. Nah, itu ya. Yang bawah itu kan ada 4 pin tuh. Ada VCC, trig, echo, dan GND. Jadi pemasangannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu artinya, nah ini kan semua titik terpisah ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman masangnya kebalik, nah misal seperti ini, itu pemasangan yang salah ya teman-teman ya. Kak, Ya. untuk aplikasinya, untuk mempelajarinya dikirim di grup. Oh, ini bisa di-download ya, Dek. Nanti dikasih tahu di grup. Ini kita pakai virtual breadboard. Nanti pakai ada software lagi yang lebih bagus. Tapi ini sementara kita pakai yang ini dulu ya. Kak mau nanya, nanti kita download lagi dong Kak berarti. Iya, gratis kok itu downloadnya. Mana downloadnya Kak? Di Play Store? Linknya Kak. Iya, nanti dikasih tahu panduannya sama ini ya. Kak di mana download ini? Mungkin di Play Store bayarnya. Bukan di Play Store ya. Mungkin Play harus Store itu kan bayar. Android ya. Iya. Kak, kalau misalnya dari Konsep baru benar. Mana? namanya apa Kak? Kenapa, Dek? Namanya apa? Kalau yang ini namanya virtual breadboard kalau yang ini ya. Cuman dia nggak bisa simulasi. Nanti kita yang kelas ke depan mungkin kita coba yang Yang 3D, yang 3D. yang bisa simulasi juga. Ini ya. Masang kayak gini salah ya, Dek ya. Ini karena dia semua pinnya nanti terhubung. Dan ini adalah pemasangan yang salah. Gambar. 3D lah nanti 3D. Jadi kita pasangnya diputar dulu ya. Nah, seperti ini juga bisa. Kita madep atas saja. Seperti ini. Nah, ini ya. Bisa di sebelah atas atau di sebelah bawah. Nah, karena dua bagian ini terpisah ya. Ini bisa di sebelah sini atau di bawah. Ini bebas dimanapun. Yang penting pemasangannya seperti ini ya. Enggak yang kayak tadi. Kita pasang di atas. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kan VCC ya. Kita hubungkan ke mana? Ke 5 volt ya teman-teman ya. Tinggal langsung dihubungkan menggunakan ini kabel jumper ya teman-teman ya. Ini karena keduanya lubang, ada yang tahu nggak pakainya jumper yang apa? Male female. Oh, jawabannya ya. Betul ya. Jadi male-male ya teman-teman ya. Karena keduanya lubang. Namanya gambar itu ya. Ada yang coloknya itu yang di dua itu kan Kak. Ya. Karena keduanya lubang, Beda ya Kak? maka kita pakainya yang jarum ya. Kedua ujungnya jarum. Itu namanya jumper male-male. Nah, kita hubungkan ke VCC. Kemudian langsung ke pin 5V yang bebas ya teman-teman ya. Ini 5V. Nah, ini ya sudah terhubung di VCC ke 5V. Nah, ini belum teralir listrik ya teman-teman ya. Kalau cuma VCC, kita juga harus pasang yang di GND. Nah, di GND tinggal dihubungkan ke GND Arduino. Ya. Kak, GND dari sensornya sama juga kayak Arduino Uno ya? Iya, dipasangnya di pin yang sama ya. Ini kan pin GND sensor masuk ke pin GND Arduino ya. Terserah mau yang atas atau yang bawah. Yang penting GND ya teman-teman ya. Nah, ini sudah sensor sudah teraliri listrik ya teman-teman ya. Sudah menyala, tapi dia
sinyal pembacaannya belum terbaca di Arduino ya, kita perlu menghubungkan lagi sinyal Sama pin. Eko. Ya betul, pin untuk pembacaan jaraknya. Nah itu pin trig, nanti dimasukkan ke pin digital ya teman-teman ya. Terserah teman-teman mau pin digital berapa. Yang penting nanti ketika program betul ya. Ini misalnya trig ya. Kita hubungkan ke sini ya, ke pin digital 5 misalnya. Oh, sebentar, wires. Purple. Nah, ini ya misal pin trig. Kita hubungkan ke digital 5. Nah, itu teman-teman bebas ya. Bisa mau pin 5, pin 7, pin 8. Yang penting kan nanti ketika program teman-teman isinya betul. Mau pin berapa aja, yang penting sesuai di programnya. Begitu juga yang Echo ya teman-teman ya. Ya hubungan ke pin digital. Bisa 13, 12, 11, 9, 10. Terserah teman-teman. Yang penting di programnya betul. Nah ini ya. Untuk pemasangannya. Nah kan kalau di M-Block, coba kita buka M-Block ya. Kak, Ya, Dek. untuk memprogram avatar Arduino-nya gimana, Kak? Oh, itu ada di modul ya, Dek ya. Cara di tutorial, di modul tutorial ya. Cara memprogram ini. Avatar tuh yang ini ya, teman-teman. Nanti kita juga bahas kok tentang pemrograman avatarnya ya. Ini kita coba program yang sensor ultrasonik dulu ya. Nah, jadi kan kita misal pakai ini. Mana? Pin ya. Nah ini ya. Bukan sensor ya. Nah ini kan ada membaca sensor ultrasonik ya, pin trigger dan pin echo. Trig itu trigger ya teman-teman. Nah ini tinggal disesuaikan dengan rangkaiannya teman-teman. Ini kan kalau yang tadi trignya di mana tuh? Di 5 ya. Terus echo-nya di 10. Tinggal diisi saja ini. Di 10. Trignya 5. Nah ini kan udah ya. Tapi kita harus hubungkan dulu dengan yang lainnya ya teman-teman. Misalnya ini saat Arduino dimulai, kemudian selamanya untuk mengulangi program selamanya. Nah ini kan belum ada yang buat masang ya, maka kita perlu menambahkan ini ya. Nah ini blok ini supaya bisa memasangkan ini. Nah jadi deh. Ini tuh tinggal. bloknya presenting kakak kok nggak ada ya? Gimana dek? Aplikasi M-Block-nya kok nggak ada di presenting kakak ya? Oh ini layar yang dilihat apa ya? Avatar Arduino. Virtual breadboard. Oh sebentar ya. Oh iya ding, belum ini ya. Oh iya kak. Untuk pemasangan kabel jumpernya kenapa kok tidak bisa di apa itu namanya? Lubang pinnya kak? Di lubang pinnya yang mana? Oh bisa ya, bisa langsung. Maksudnya langsung dihubungkan gitu ya, nggak perlu breadboard gitu ya. Bisa deh ya, tapi nanti jenis kabelnya beda ya. Kita pakai yang female, karena kan kalau ini, kalau ultrasonic, nah ini kan
ujungnya jarum, maka perlu yang kabel dengan ujungnya lubang, yaitu female ya teman-teman ya. Nah, kalau tanpa breadboard nanti ini dihubungkan ke female. Nah kemudian ke Arduino-nya pakai male, karena di Arduino kan lubang ya, jadi perlu ditusuk pakai jarum male, pakai kabel male. Gitu ya. Nah ini yang tadi, ini ya contoh pemrogramannya ya. Tadi kan ini tuh diambil dari sensor ya teman-teman ya. Kita ambil yang ultrasonic. Nah ini ada pin trigger dan pin echo ya. Pin trigger tuh yang trig tadi ya. Nah tadi kita pakai pin berapa tuh? Pin trignya di 5 ya teman-teman ya. Terus pin echo-nya di 10. Maka tinggal disesuaikan di sini. Echo-nya 10. Terus triggernya 5. Nah ini ya untuk pembacaan sensornya. Nah, ini kan belum bisa terpasang ya teman-teman. Kita perlu tambahan ini bagian operator. Ya ada. Ini artinya lebih dari. Soal yang ini kurang dari. Nah kalau misal teman-teman pakai yang program anti tabrakan itu kan kurang dari ya. Nah ini yang kurang dari. Dihapus. Dimasukin. Nah ini kurang dari berapa senti teman-teman mau programnya, bisa 15, bisa 10, bisa 12. Nah ini terserah teman-teman ya, yang penting ketika halangannya sudah dekat. Nah itu ini juga belum bisa ya dimasukin ke sini ya teman-teman ya, kita perlu tambahan lagi di, nah ini kontrol jika dan jika tidak, masukin deh. Nah ini nanti teman-teman tinggal isi ketika yang atas ya, yang di bawahnya tulisan jika itu nanti artinya ketika halangannya sudah dekat tuh mau ngapain. Ini terserah teman-teman sih sebenarnya. Kalau robot ini kan robot nanti tabrakan, berarti kalau udah dekat berhenti ya. Ntar bisa aja teman-teman kalau misal udah dekat mundur gitu ya. Itu sebenarnya terserah, tergantung keinginan teman-teman ya. Nah nanti yang jika tidak itu adalah ketika halangan masih jauh. Nah kalau di program anti tabrakan pas masih jauh kan jalan terus ya. Ini kalau teman-teman mau buat program yang lain yang baru bisa juga. Jika halangan masih jauh mungkin belok kiri atau berhenti gitu ya. Ini terserah dari programmernya ya, dari teman-teman ini. Sebagai seorang programmer tinggal masukin. Sudah deh. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Dek? Iya. Ini juga bisa ini ya, besok kita coba main-main ya, project membuat sesuatu dari ultrasonic. Iya, Kak. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, Dek. Tidak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, nanti bisa. Baik, gimana, Dek? Di bawahnya jika Halo? Mas putus-putus ya? membaca sensor ultrasonic pin trigger, Putus-putus ya, Dek, suaranya. Bisa diulangi pertanyaannya. yang di bawahnya jika maka itu codingnya apa, Kak? Oh, ini bebas ya teman-teman ya. Nanti jika maka di bawahnya ini yang dilakukan oleh robotnya
jika jika sensornya membaca kurang dari 12 cm. Ini bisa juga diisi yang lain, 9 apa berapa gitu ya. Kalau di program yang anti tabrakan kan kalau jaraknya dekat berhenti ya. Nah, maka ini bisa diisi dengan robot berhenti, program berhenti ya. Kalau yang jika tidak itu nanti artinya yang masih jauh. Jaraknya masih jauh ya bendanya. Ini mau diisi apa? Terserah dari teman-teman sebagai programmernya ya. Asik. Iya betul lah. Gitu ya, Dek. Iya, iya, iya. Ada yang tidur enggak nih? Udah malam ya tidur ya. Boleh tidur. Kalau nggak ada nanti bisa. Oh, di belakang saya ada kasur gede. Oke ya. Tapi nonton. Kalau nggak ada kakak Datang, akhiri datang. pertemuan kita hari ini ya, Dek ya. Nah, bagus. Bentar lagi selesai nih kayaknya sholatku nih. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan kelas Oke, berikutnya ya. Oke. Selamat malam Besok. dan selamat malam dan silakan lanjutkan aktivitas teman-teman. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Bye. Bye-bye. Bye. Kata Titi itu. Assalamualaikum. Kirim nih. Benda-benda apa yang disiram tapi tidak penuh. Kok ini enggak ada? Ya, kok hilang? Nah, baru bisa. Assalamualaikum.